Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri kelima pembahasan tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan membedah makna dari meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Ini merupakan salah satu dari 3 pilar deep learning. Kita sudah paham semuanya, ada mindful, ada meaningful, ada joyful. Nah, kali ini kita bedah pilar yang kedua, yaitu meaningful learning. Oke, kita langsung mulai saja Bapak Ibu dari definisi resminya. Definisi yang dikeluarkan oleh Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Di dokumen tersebut dijelaskan bahwasanya maksud dari bermakna adalah peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Yang pertama, proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi, tidak hanya sebatas penguasaan konten, tetapi berorientasi pada kemampuan aplikasi, ya, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Dari definisi ini kita bisa paham Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan bermakna. Ya. Bermakna berarti apa yang dipelajari siswa tidak hanya berhenti di teori, tidak hanya berhenti di hafalan, tetapi mereka bisa menggunakannya, menggunakan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan nyata. Jadi siswa nanti tidak hanya sekedar tahu rumusnya, tidak hanya sekedar tahu definisinya, tidak hanya sekedar menghafalkan fakta-fakta, tetapi mereka juga paham dan tahu bagaimana cara menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi nanti ketika siswa sudah mengalami pembelajaran yang makna, mereka akan punya kesimpulan. Oh, ternyata yang saya pelajari ini bisa saya pakai nanti di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita yakin ya, kita tahulah sebenarnya ini bukan hal baru ya. Memang, ya seperti ini memang pembelajaran yang seharusnya di kelas-kelas, teori-teori juga sudah banyak yang membahasnya. Ada konsep learning by doing ya, yang dikemukakan oleh John Dewey di tahun 1890-an. Kita juga pernah mengenal teori konstruktivisme, ada taksonomi Bloom gitu ya. Semuanya pada dasarnya menekankan pembelajaran yang bermakna. Jadi kita sebagai guru tentu saja sudah tidak asing dengan istilah ini dan tentu saja nanti kita akan mudah mengadaptasi pendekatan ini di kelas-kelas kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sekarang kita bahas mengapa pembelajaran bermakna ini penting gitu ya. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk mendorong keterlibatan siswa. Meaningful learning ini jika berhasil kita laksanakan, maka akan membuat anak-anak lebih aktif, lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ini masuk akal Bapak Ibu. Ketika anak-anak paham, meyakini bahwa yang mereka pelajari itu ada relevansinya untuk kehidupan nyata mereka, tentu mereka nanti akan lebih termotivasi untuk belajar. Karena mereka punya motivasi, ya tentu saja mereka nanti akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Berbeda kalau hanya sekedar mereka menghafal teori, hanya menghafal rumus, mengerjakan soal. Mungkin ini akan membuat motivasi bagi anak-anak yang terbiasa untuk ranking 1 gitu ya. Tapi anak-anak yang standar, anak-anak yang biasa, ya jelas tidak termotivasi. Padahal mereka juga siswa-siswi kita. Nah, ketika kita nanti bisa memahami kebutuhan mereka, bisa memahamkan mereka bahwa yang mereka pelajari ini nanti ada relevansi di kehidupan nyata, maka insya Allah semua anak-anak akan lebih termotivasi. Kalau sudah termotivasi, tentu saja mereka akan lebih aktif, lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian kenapa, meaningful ini penting, yang kedua adalah untuk membangun keterampilan abad 21. Zaman sekarang sudah berubah Bapak Ibu ya, dunia ini terus berubah, maka siswa juga perlu keterampilan sesuai zamannya.
siswa perlu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi. Nah, pembelajaran yang bermakna, yang meaningful ini akan membantu anak-anak mengasah beberapa keterampilan ini ya, dengan cara yang lebih kreatif, lebih aplikatif. Dan alasan yang ketiga adalah untuk meningkatkan retensi dan pemahaman. Maksudnya gini Bapak Ibu, ketika anak-anak itu, memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka tentu akan lebih mudah mengingat, informasi dalam jangka yang lebih panjang. Ini ada hubungannya dengan taksonomi Bloom Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak nanti bukan hanya menghafal, tapi juga menerapkan, ya tentu saja informasi yang, yang terproses di otak itu nanti akan bertahan lebih panjang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu akan kami berikan beberapa contoh bagaimana menerapkan pendekatan meaningful ini di kelas-kelas kita. Kita kasih 3 contoh Bapak Ibu ya. Yang pertama misalkan pelajaran IPA materi fotosintesis gitu ya. Nah, untuk cara biasa ya biasa kita menjelaskan fotosintesis adalah ini itu gitu ya. Fungsi fotosintesis adalah ini itu. Anak diminta untuk menghafalkan definisinya, kemudian nanti kita kasih soal. Mungkin nanti ketika ujian anak-anak memang bisa menjawab soal, bisa dapat 100 gitu ya. Tapi belum tentu mereka itu paham kenapa fotosintesis itu penting, apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan guru yang menggunakan pendekatan meaningful yang bermakna, tentu guru ini akan memulai dengan pertanyaan pemantik dulu, supaya ada diskusi di antara siswa. Anak-anak, menurut kalian apa yang akan terjadi jika semua tumbuhan di dunia ini mati? Gitu ya. Apakah tumbuhan itu memang penting bagi kehidupan manusia? Apa pentingnya? Itu nanti anak-anak akan berdiskusi. Setelah diskusi, tentu mereka akan menemukan hasil-hasilnya dan guru nanti mengajak untuk melakukan eksperimen sederhana. Misalkan ada tumbuhan, tanaman kecil ditempatkan di tempat yang gelap dan juga di tempat yang terang, lalu anak-anak nanti mengamati perbedaannya. Guru nanti juga bisa menghubungkan pelajaran misalkan ya dengan isu-isu nyata, misalkan tentang mencegah banjir, tentang polusi udara. Jadi nanti hasilnya berbeda. Ketika menggunakan pendekatan yang meaningful, siswa tidak hanya tahu definisi dari fotosintesis saja, tapi juga paham bahwa tumbuhan itu memang penting bagi kehidupan manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Contoh yang kedua misalkan materi seni gitu ya. Membuat poster kampanye. Kalau guru yang biasa-biasa saja itu ya ngasih tugas anak-anak tugasnya membuat poster tentang kebersihan lingkungan ya. Anak-anak membuat poster. Kenapa ya? Karena disuruh. Kalau nggak mengerjakan nggak dapat nilai, nggak lulus gitu ya. Tetapi mereka tidak paham kenapa toh saya harus membuat poster ini, untuk apa toh, gitu kan? Tetapi guru yang melakukan pendekatan yang meaningful, ya sekali lagi nanti diawali dengan pertanyaan pemantik. Anak-anak pernah nggak lihat sampah-sampah yang berserakan di jalan? Perasaan kalian seperti apa? Itu kita melibatkan perasaan juga. Terus kira-kira kalian bisa melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, tentu nanti anak-anak akan berdiskusi. Kemudian mereka punya ide untuk dituangkan ke dalam posternya itu ya. Jadi nanti guru-guru dan siswa-siswa nanti bisa berdiskusi tentang permasalahan nyata. Sehingga nanti setelah jadi posternya bisa ditempel di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, bukan berserakan di tempat sampah. Jadi nanti hasilnya siswa belajar bahwa ilmu yang mereka pelajari, tugas yang mereka kerjakan itu memang digunakan untuk memberikan dampak positif untuk dunia nyata. Yang terakhir misalkan pelajaran matematika materi pengukuran. Untuk guru yang biasa-biasa itu ya seperti biasa. Ini rumus keliling, ini rumus luas, ini contoh soalnya. Silakan kerjakan soalnya di buku. Ya memang seperti itu. Tapi beda nanti ketika guru yang menggunakan pendekatan meaningful. Ya langkah-langkah di atas memang dilakukan, memang perlu
yang surface learning itu memang perlu. Anak-anak harus tahu luasnya dulu, kelilingnya dulu, contoh soalnya dulu. Tapi ditambah dengan permasalahan yang ada di lingkungan. Misalkan anak-anak disuruh diskusi, misalkan kalau memasang keramik dengan ukuran segini di rumah kalian itu butuh keramik berapa. Misalkan tembok ukuran segini akan dicat itu nanti butuh berapa kaleng gitu kan. Jadi anak-anak nanti bisa berdiskusi bahwa yang mereka pelajari itu memang ada relevansi untuk kehidupan nyata. Siswa memahami bahwa luas atau keliling itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari. Masang karpet, ngecat dinding, atau tadi beli keramik, atau membuat taman, gitu. Itu kalau dengan pendekatan yang meaningful learning. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran bermakna adalah siswa tahu cara menggunakan ilmu yang mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Tidak hanya sekedar hafal rumus, tidak hanya menghafal fakta-fakta saja. Kalau siswa nanti belajar hanya karena ujian, maka mereka akan cepat lupa. Tapi kalau mereka nanti belajar dengan cara yang meaningful, dengan cara yang bermakna, maka insya Allah ilmu itu akan melekat kuat dan berguna sepanjang hidup anak-anak. Terakhir Bapak Ibu, ketika nanti kita berhasil menggunakan pendekatan meaningful, maka siswa tidak akan lagi bertanya, "Bu, ini masuk ujian apa tidak?" Ya, tidak penting bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ilmu yang saya pelajari ini memang saya butuhkan, memang akan berguna di kehidupan nyata saya. Itulah yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna. Jangan lupa di like video ini Bapak Ibu, dikomentari, di-share ke teman-temannya, dan di-subscribe. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut di edisi yang ke-6. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.